Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat yang ketiga sampai 4, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-8 sampai 12. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 46 ayat 9 sampai 11. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah, bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Judul renungan kita hari ini adalah Berkenan di Hati Tuhan, ditulis oleh N. Patterson. Sahabat suara kasih, hal tersulit yang harus kita lakukan adalah diam. Banyak orang mengatakan bahwa kita seharusnya menjadi manusia yang mampu bertindak, namun satu hal paling berharga yang dapat kita lakukan adalah belajar untuk diam di dalam Tuhan. Berterus terang untuk bersandar kepadanya dengan seluruh beban kita. Tuhan memberitahu kita untuk mempercayainya, dan tidak berdiri dengan pengertian kita sendiri. Namun begitu kita mulai menghadapi cobaan, hal pertama yang kita lakukan adalah berusaha untuk menyelesaikannya. Padahal Tuhan memberitahu kita, bahwa pikirannya jauh lebih tinggi daripada kita. Namun hal tersebut tidak dapat menghentikan kita, untuk mencoba mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Daud adalah seseorang yang disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud akan melihat situasi yang ada, namun dia akan kembali melihat kepada Tuhan, yang siap untuk menolongnya dalam segala perkara. Saat semua orang gemetar memikirkan cara untuk melawan orang Filistin, hal tersebut tidak berlaku bagi Daud, sang pengembala domba. Kenapa? Apakah Daud memiliki kekuatan super? Tidak.
tapi dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Daud juga tahu bahwa Tuhan yang sama, ketika melindunginya dari singa dan beruang, akan melindunginya juga dari apapun yang akan dihadapinya. Dalam hal ini, kebetulan itu adalah raksasa atau yang kita kenal sebagai Goliat. Raksasa itu memandang Daud, dan Alkitab memberitahu kita bahwa dia membenci Daud. Namun dalam 1 Samuel 17 ayat 45-51, kita lihat Daud mengandalkan Tuhan. Daud melawan Goliat dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Daud tidak mengambil kemuliaan atas kemuliaannya, sejak saat pertama dia mengakui bahwa Daud menang dengan kekuatan dan izin Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, tidak peduli apapun yang manusia hadapi, Tuhan tetap lebih besar. Namun terkadang kita lupa apa yang dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, dunia sekitar kita sedang bergerak cepat, namun Tuhan memerintahkan kita untuk tetap diam. Tuhan Yesus berdoa untuk kita dalam Yohanes 17 ayat 16, dan mengatakan bahwa kita ada di dunia ini, tapi bukan bagian dari dunia ini. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus mengatakan kepada kita, untuk tidak melakukan hal yang sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan pikiran kita. Sahabat Suara Kasih, meluangkan waktu untuk merenungkan kebenaran Tuhan, membantu kita untuk memperlambat pikiran dan tindakan kita. Kemudian saat itulah kita dapat melihat hal-hal yang ada di sekitar kita, ketika pegawai bank perlu mengidentifikasi tagihan yang palsu. Mereka tidak melakukannya dengan mempelajari semua penipu, tetapi sebaliknya, mereka duduk dan mempelajari tagihan yang sebenarnya. Marilah kita renungkan, ketika kita merenungkan firman Tuhan dengan cara yang sama, maka kita akan mengetahui kapan kita mendengar kebohongan. Tuhan dapat membantu kita menenangkan pikiran dan hati kita. Kemudian kita akan tahu bahwa Dia memang Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami.
Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.